wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas petunjuk dan ilmu yang benar. Islam tidak membenarkan sikap ragu-ragu atau taklid dalam menjalani agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa seluruh sikap, pikir dan perbuatan kita mesti dengan petunjuk. Tapi fakta di keseharian kita menemukan bukti bahwa kebanyakan manusia itu hanya berpikir menduga-duga saja, zon, atau taklid, mengikut-ikut saja tanpa dalil dan hujah yang benar. Inilah fakta yang kita temukan. Maka lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita satu fakta yang telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhsurun. Dan apabila kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka pasti akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Mereka hanya berpikir menduga-duga saja, berprasangka saja, dan mereka kebanyakan berdosa. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa may yuti'al aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi shay'a innallaha alimun bima ta'malun bima yaf'alun. Dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 36, mereka kebanyakan itu hanya berprasangka saja, dan sesungguhnya prasangka itu tak ada manfaatnya sedikit pun terhadap kebenaran, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Demikian juga di dalam surat An-Najm, surah yang ke-53 ayat 28, berulang-ulang Allah menyebutkan, mengingatkan ini. Wa ma lahum bihi min 'ilmi inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya mereka hanya berprasangka saja, menduga-duga saja. Dan sesungguhnya prasangka itu, menduga-duga itu tak ada manfaatnya sedikit pun terhadap kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa kebanyakan manusia ini taklid, mengikut-ikut tradisi saja, kebiasaan saja. Apa dia buat oleh orang, awak buat macam itu. Orang tua orang lah buat banyak, awak itu ikut. Hanya kebiasaan yang kita ikuti saja. Di banyak ayat. Salah satunya kita buka surah Al-Baqarah ayat 170. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, mereka menjawab, qalu bala, tidak, kami hanya mengikuti apa-apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Apakah mereka mengikuti bapak-bapak mereka, padahal mereka belum mengerti dan tidak mendapat petunjuk? Di banyak ayat, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf, dalam surah 7 ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu, jangan mengikuti yang lain. Qalilan ma tadhakkarun, tapi hanya sedikit sekali yang mengambil pelajaran. Berarti banyak yang taklid, banyak yang hanya berprasangka-prasangka saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di banyak ayat
Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, mengajak kita untuk berpikir Qur'ani, untuk berpikir kritis dan objektif dalam memahami kebenaran. Dalam upaya kita mewujudkan ketaatan kita, harus berpikir kritis dan objektif. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 36, la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya pengetahuan padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan perasaan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan mengikuti kebenaran, dengan dalil yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, lihat di dalam Al-Qur'an. Allah perlihatkan kisah-kisah bagaimana mendidik jiwa kita dengan ilmu dan hujah yang benar. Allah Subhanahu wa taala abadikan suatu ayat namanya surah Luqman. Surah yang ke-31. Di dalamnya, dalam ayat 12 sampai 19 itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya dengan metode pendidikan yang paling efektif. Surah 31 ayat 12 sampai ayat 19. Kita ambil pesan-pesannya ini dalam ayat yang ke-15-nya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Luqman ayat 15 itu? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm wa la tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tua, ini ayat sebelumnya ini bagaimana mendidik anak untuk taat dan patuh menghargai orang tua. Lalu di ayat 15-nya ditegaskan, kalaulah kedua orang tua kalian ini mengajak kalian, memaksa kalian kepada sesuatu yang tidak punya dasar keilmuan, tidak punya dalil, wala tuti'huma, jangan ikuti mereka. Nah, ini tegas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan kepada kita cara berpikir kritis dan objektif. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an salah satu cara berpikir kritis dan objektif itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Bagaimana para sahabat itu berpikir kritis dan objektifnya. Di banyak riwayat kita menemukan cerita-cerita ini. Salah satunya ketika perang Khandaq. Ketika peristiwa perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW membuat strategi perang. Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau pendapatmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Ini pendapat saya. Kalau pendapatmu ya Rasulullah, sebaiknya strategi kita tidak begitu. Kita buat strategi yang lain. Kami dulu di Persia, ini Salman Al-Farisi ini orang Persia. Perang itu membuat parit. Maka diusulkanlah membuat parit, perang Khandaq namanya, perang parit. Maka ini cara berpikir sahabat yang kritis dan objektif. Bukan sekedar membantah saja, bukan sekedar untuk membantahnya atau melecehkan, tapi berpikir kritis dan objektif atas keilmuan. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau pendapatmu? Kalau pendapat Rasulullah masih bisa dikritis. Tapi lah ketika Rasulullah menjawab ini wahyu, maka tak ada jawaban lagi. Begitu Rasulullah mendidik para sahabat. Lihat para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik rahmatullah pernah berpesan, pendapat siapapun bisa diterima atau ditolak kecuali yang berkubur di sini, di Madinah, Rasulullah SAW. Selain dari pendapat Rasulullah, selain dari pemikiran dari Rasulullah, semua pemikiran dari siapapun boleh diterima, boleh ditolak. Ini pesan Imam Malik rahmatullah. Lihat juga pesan Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Berkata, kalaulah pendapatku ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatku. Tidak mengajak kepada taklid.
Hari ini kita cenderung mengajak taklid kepada guru kita, pada organisasi kita, kepada kelompok komunitas kita. Kita campakkan cara berpikir yang kritis dan objektif, patuh, mengkultuskan guru-guru kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya inilah pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hamba yang berakal dan bertanggung jawab ini harus menjalankan seluruh ketaatannya dengan keilmuan yang benar, tidak taklid dan tidak ragu-ragu dalam keyakinan. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan potensi yang sempurna. Lalu potensi ini mesti kita didik, kita bangun dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Maka ingat surah yang kita baca awal tadi dalam surah Al-Maidah ayat 105 itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman, atasmulah jiwamu, atas tanggung jawabmulah jiwamu. Tapi kalau kita lihat terjemahan Al-Qur'annya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Nah, itu maknanya. Kita yang menjaga diri kita karena jiwa kita atas tanggung jawab kita. Karena seluruh pikir, sikap dan perbuatan kita, ini kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Kita yang menanggung seluruh risiko atas perbuatan kita, bukan guru kita, bahkan bukan nabi pun. Bahkan Rasulullah SAW diingatkan untuk menyampaikan ini dalam surah Yunus ayat 108 itu. Ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna 'alaika wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu, maka siapa yang mengikutinya maka itu petunjuk untuk dirinya sendiri. Siapa yang mengingkarinya maka kesesatan untuk dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku, kata Nabi, tidak bertanggung jawab, tidak memelihara atas apa yang kalian lakukan. Masing-masing kita bertanggung jawab atas pikir, sikap dan perbuatan kita. Maka sikap, pikir dan perbuatan kita mesti dilantaskan dengan keilmuan yang benar. Tidak pula ragu-ragu kita. Kalaupun ada dalil, maka lakukan itu sesuai dengan apa yang kita yakini, walaupun berbeda dengan banyak orang. Bukan sekedar berbeda, tapi berbeda dalam sikap keyakinan kita. Ini motivasi bagi kita supaya kita ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ambil pelajaranlah wahai orang-orang yang berakal, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.